sebentar, nanti kita mulai sebentar lagi sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Halo, Mas Herman, bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Oke. Oke, halo semua, selamat sore. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian. Oh ya, saya mau mengucapkan dulu selamat puasa bagi teman-teman yang merayakan, yang sedang menjalaninya hari ini. Semoga lancar semua puasanya. Terima kasih Mas Herwan sudah datang untuk mengisi webinar kita kali ini. Sebelum acaranya dimulai, perkenalkan dulu, saya Kartika Widiani. Terima kasih buat teman-teman sudah berkenan untuk hadir di belajar bersama ahli kali ini. Apa kabar Merapi? Kupas tuntas aktivitas Merapi pasca erupsi 2010 hingga sekarang. Bersama ahlinya, Bapak Dr. Rarnat Herlan Darmawan MSc. Oke, sebelumnya saya juga baru nih melihat kayaknya ada Mas Gama tadi. Ada ya Mas Gama dari Mas Gama. Iya, ada Mas Gama nih dari belajar biologi. Kebetulan beliau juga concern di bidang gunung api. Saya sempat ketemu Mas Gama. Oh, sempat bertemu. Ya. Di mana, Mas? Di PIT Hagi JC kemarin. Oh, JC kemarin ya? Di Jogja kemarin ya? Jogja, ya. Oh iya, kita malah nggak ketemu ya, Mas? Oke, baik. Sebelumnya, daripada kita menunggu berlama-lama, saya akan memperkenalkan dulu siapa sih pembicara kita hari ini. Saya perkenalkan ya, Mas Herlan. Boleh, silahkan. Oke. Kebetulan Mas Herlan ini adalah Pak dosen dari Geofisika UGM. Beliau adalah lulusan S1 dari Geofisika UGM juga ya, Mas ya? Ya, betul. Lalu S2 juga lanjut di UGM dan S3-nya di Potsdam, Jerman. Ya. Oke. Beliau beberapa kali melakukan pengalaman penelitiannya, menulis jurnal. Ada penelitian juga tentang Comprehensive Flying Collapse Modeling. Ini pada tahun 2019, yang baru-baru ini ya Mas ya? Baru-baru. Jurnalnya belum terbit. Oke, jurnalnya belum terbit. Iya. Nanti jurnalnya bisa kita bagi ya Mas ya? Linknya ya. Untuk belajar bersama juga. Beliau juga melakukan pengalaman penulisan artikel ilmiah, beberapa kali menulis artikel ilmiah tentang volcanotektonik control untuk Gunung Merapi pada tahun berapa ya nih Mas? 2015. 2015, oke. Dan ini dipublikasikan di Tektonofisik, ya. Wah, ini keren banget nih, saya salah satu yang baca. Yang lainnya juga beliau beberapa kali mengisi seminar ilmiah selama 5 tahun terakhir. Ada di Europe Geophysics Union 2014, di Europe Geophysics Union juga pada tahun 2015, hingga tahun 2017, 4 tahun berturut-turut di tempat yang sama. Wah, ini keren banget nih. Banyak banget sebenarnya bisa di-share dari Mas Herlan ini. Daripada kita berlama-lama, udah jam 3:30 juga. Sambil ngabuburit, nungguin buka puasa, kita langsung aja. Kepada Mas Herlan, saya persilahkan bisa langsung presentasinya. Ya, terima kasih. Sebentar, ini Mas Herlan, nanti kalau misalnya ada tanya jawab, bisa mau langsung pas materinya atau di akhir aja? Di akhir aja, supaya penyampaiannya rampung, terus kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang mau nanya bisa tulis aja di kolom chat, nanti akan kita pilih 3 orang beruntung, 3 kali sesi untuk kita tanyakan langsung ke Mas Herlan. Nanti bisa langsung interaktif juga. Terima kasih. Silakan Mas Herlan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ini bisa saya share screen ya? Iya, bisa Mas. Oke, saya share screen dulu.
Oke, selamat sore teman-teman semua. Beberapa nama peserta saya tahu namanya, saya kenal, dan beberapa saya kurang kenal. Jadi selamat sore, mungkin bisa saja pesertanya dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Di bulan puasa hari kedua ini, izinkan saya untuk sharing riset S3 saya. Memang saya S2 juga meneliti Merapi, S3 juga meneliti Merapi. Dan sampai sekarang saya mencoba untuk continue untuk terus meneliti Merapi karena gunung ini apa ya, menarik gitu, menarik dan cukup terkenal itu. Jadi hari ini saya akan membahas judulnya dari freatik ke magmatik ya, perjalanan proses vulkanisme Merapi pasca erupsi 2010 sampai sekarang. Jadi ini foto drone tahun 2019 bulan Agustus, bisa teman-teman lihat ya. Jadi sebenarnya sekarang kita nggak bisa naik sembarangan di atas untuk ke puncak Merapi karena bisa saja terjadi proses kenaikan aktivitas, kemudian ada erupsi. Kalau tidak paham tentang proses vulkanisme, orang bisa saja nekat gitu sampai ke puncak dan tidak tahu kan, tidak tahu. Jadi radius 3 km tidak boleh naik, itu adalah keputusan yang tepat dari BPPTKG. Bahkan saya sendiri kalau mau meneliti Merapi, kalau mau naik, harus dibarengi dengan tim ekspedisi dari BPPTKG. Jadi tidak bisa sembarangan untuk naik. Jadi ini poin yang sangat saya tekankan, jangan naik Merapi kalau tidak ada izin ya. Nah, ini adalah foto kubah lava Merapi yang diambil oleh saya naik, kemudian saya main drone di sana. Ini adalah kubah lavanya tahun 2019 bulan Agustus, tentu saja sekarang sudah berbeda bentuknya. Nah, bisa dilihat di sini nanti akan ada foto dari atas langsung gitu. Jadi Merapi sendiri adalah dome building volcano. Apa dome building volcano itu? Dome building volcano itu gunung api yang mempunyai kubah lava. Jadi hampir mirip juga dengan Colima yang ada di Meksiko, ada Sobrero Hills Volcano di Montserrat, dan lain-lain. Jadi kubah lava sendiri dia terbentuk karena ada magma yang sangat kental atau viskos, cukup viskos, kemudian naik ke permukaan, kemudian dia membeku, membuat suatu tumpukan batuan seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan saya jelaskan bagian mana yang sering kolaps. Nah, ini kawahnya membuka ke arah Kali Gendol. Kalau nggak salah ini Kali Putih yang ke arah Magelang ya. Ke arah Magelang ini awan-awan dari Jogja di arah daerah sini Jogja. Jadi memang foto dari drone itu sangat beautiful. Kemudian Merapi sendiri dia tersusun juga dari material erupsinya. Bisa dilihat di sini warna biru hampir menyelimuti atau mengelilingi tubuh Merapi. Biru sendiri dia adalah endapan dari awan panas dan lahar ya. Jadi endapan dari awan panas dan lahar. Kemudian agak naik ke atas dia adalah endapan Perikolastic Fault Deposit atau juga awan panas. Lebih ke atas lagi dia adalah endapan dari lava flow. Lava flow. Jadi kalau teman-teman naik ke atas tadi seperti ini, Vitodrone ini, ya ini adalah endapan lava flow ini. Ini kalau teman-teman pernah naik ke puncak Merapi, ini batuannya sangat keras di sini. Saya pernah ambil sampel, kekuatannya hampir 300 megapascal. Nanti akan ada penjelasannya. Yang bikin menarik Merapi adalah gunung ini padat penduduk. Jadi ini penelitian dari Prof. Frank Lavin dari Perancis tahun 2015. Hampir semua di lereng Merapi dense, mempunyai populasi yang cukup tinggi. Di sini ada sekitar yang warna ungu ini hampir 4.800 jiwa per kilometer persegi. Yang paling dekat sekitar mungkin sini ya, warnanya oranye sekitar 150 sampai 300 jiwa per kilometer persegi. Jadi kalau gunung ini agak sedikit batuk gitu udah pasti trending di Twitter. Jadi langsung, wah Merapi ada apa nih, Merapi ada apa gitu, seperti itu. Selama ini memang yang sering terjadi adalah selang-seling ya, kadang ada dome collapse, ada erupsi awan panas letusan, dan kadang-kadang juga ada erupsi vulkanian. Nanti akan saya jelaskan.
Nah, ini sedikit gambaran bagi yang belajar ilmu geologi pasti sudah paham, tapi saya lihat mungkin audiensnya juga wide ya, agak lebar. Jadi kalau kita belah Pulau Jawa ini kurang lebih bawahnya kondisinya seperti ini. Misalkan di sini adalah Yogyakarta, di sini ini adalah Merapi. Jadi Merapi sendiri dia terbentuk karena adanya subduksi dari lempeng Indo-Australia ke Eurasia. Kemudian hasil subduksi ini dia akan generate melting rock. Kemudian dia karena pasti melting rock ini akan mencari tekanan yang rendah dan sehingga muncullah gugusan gunung berapi di Pulau Jawa sendiri. Positifnya apa? Positifnya tanah Jawa ini subur, ya kan? Bisa ditanami berbagai macam, misalkan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Tapi kita juga dihadapkan dengan bahaya erupsi gunung api. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Nah, kita langsung agak fast ya, karena saya punya 27 slide dan hanya dicatat setengah jam. 2010 adalah erupsi yang cukup besar, mungkin terbesar ya setelah 1960 atau 1931, 2010 itu, karena gas mulai terbentuk, ada deep seed gas di situ, ada cukup dalam gasnya, volatilnya terbentuk cukup banyak dan cukup dalam, sehingga erupsi yang dihasilkan pun besar di situ. Nah, setelah 2010 muncul kubah lava. Ini difoto tahun 2011, dipublikasikan oleh pembimbing saya, Walter et al. 2015. Tampak di sini atau bentuknya, bentuk morfologi, kita sebut morfologi, surface atau permukaannya hampir flat di sini. Kemudian karena di sini curam, dia agak flow ya, agak mengalir di sini. Artinya apa? Artinya magma yang ketika keluar di situ, dia agak sedikit basaltik, ya kan? Jadi agak flat gitu surface-nya. Berbeda dengan nanti agak sedikit andesitik, nanti akan kubah lava sekarang itu saya cukup yakin kalau mungkin ada agak sedikit andesitik. Kemudian 15 Juli 2015 terjadi erupsi freatik. Setahun setelahnya 22 Juli 2013, yang paling besar adalah 18 November 2013. Kemudian 10 dan 22 Maret dan 20 April 2014. Ini ada rentetan erupsi freatik di sini. Nah, tahun 2015 saya naik ke puncak Merapi dan mendapatkan suatu rekahan yang cukup besar di kubah lavanya. Atau bisa dilihat di sini ada poligon kuning di sini, ya kan? Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini ada perubahan yang sangat signifikan di sini. Nah, tahun 2000 berapa ya, sekitar 2014-2015 ada mahasiswa yang jatuh ke jurang kalau nggak salah, ya kan? Mahasiswa Atmajaya kalau nggak salah, naik kemudian mencoba selfie, kepleset, jatuh, sehingga ada tim SAR yang turun dalam kawah ini, turun kawah, kemudian ya mengambil jenazahnya dan mereka sempat menulis inisial namanya di atas kubah lavanya ini. Jadi ketika saya mengambil foto ini saya zoom, kok ada inisial nama itu siapa itu? Ternyata orang SAR-nya itu menyusun batuannya nulis Lahar apa ya? Kayaknya Mas Lahar. Jadi ditulis Lahar gitu di atasnya kubah lava gitu. Jadi cukup unik juga. Jadi ini adalah bentuk kubah lava 2015 ya. Nah, setelah saya lihat lagi dari data satelit, di sini saya analisis citra satelit radar TerraSat-X. Jadi radar ini mempunyai kemampuan untuk menembus awan, kemudian tidak terpengaruh juga cuaca dan bisa melihat permukaan bumi baik siang ataupun malam, karena dia memakai radar di situ, gelombang microwave. Jadi bisa penetrate. Di sini saya menganalisis setiap letusan perubahan bentuknya seperti apa. Jadi ini akibat letusan 15 Juli 2013 ada perubahan atau material yang hilang di bagian utara Gunung Merapi di sini. Nah, setelah itu erupsi 2 Juli 2013, bagian dari utara ini dia semakin membesar, semakin melebar gitu. Kemudian setelah itu
Ini adalah erupsi 18 November 2013 yang paling besar. Nah, terjadi perubahan morfologi yang sangat signifikan yang membelah kubah lava hampir menjadi dua bagian. Nah, kemudian rentetan 3 erupsi selanjutnya 10 Maret, 27 Maret, dan 20 April 2014, saya bandingkan citra satelitnya, ternyata lokasi-lokasi atau material yang hilang juga berada di area yang rekahan-rekahan seperti ini. Nah, karena resolusi dari satelit ini kurang, masih order 1,5 meter kalau nggak salah, atau 1,3 meter, saya naik memakai drone. Kebetulan saya membantu almarhum Profesor Kirbani, salah satu profesor yang sangat dihargai dalam ilmu kegunung apian Indonesia. Tahun 2012, saya membantu Lapan pada waktu itu Pak Gunawan untuk memotret kubah lava Merapi pakai UAV pertama kali. Nah, ini saya dapat resolusinya masih agak kurang jelas ya, tapi better than satellite image, jadi lebih bagus daripada citra satelit. Kemudian tahun 2015 saya pakai drone biasa DJI naik sampai puncak. Waktu itu statusnya masih normal, jadi banyak, walaupun sudah ada larangan tidak boleh naik, tapi banyak juga wisatawan yang naik. Kalau saya sudah ada izin penelitian di situ. Kemudian saya naik, saya bawa drone, saya dapatkan image kubah lava Merapi tahun 2015. Nah, dari 2 image drone ini, saya bisa mengidentifikasi retakan-retakan yang ada di kubah lava. Nah, contohnya ini adalah small crater atau kawah kecil yang ada di kubah lava Merapi. Kemudian setelah erupsi dia menjadi material yang hilang di sini. Dan ini adalah hasil analisis retakan yang saya bisa identifikasi di sini. Jadi bisa dilihat saya membuat analisis densitas retakan. Ternyata bagian tengah mempunyai daerah retakan yang paling banyak, yang paling intens fraktur density-nya. Jadi bagian tengah kubah lava Merapi ini mempunyai retakan yang cukup banyak, sekitar 4 retakan per meter persegi. Nah, setelah erupsi, rentetan erupsi 2012-2014, ternyata retakan yang ada di tengah itu berasosiasi persis dengan retakan yang ada di dalam, kita sebutnya fissure ya, atau bahasa Indonesia apa ya, rekahan. Jadi dari retakan menjadi agak lebih besar, melebar, merekah gitu. Jadi suatu rekahan lah. Kemudian saya analisis azimutnya dan mempunyai orientasi yang hampir sama, yaitu northwest southeast. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa erupsi 2012-2014 Merapi itu dikontrol oleh retakan-retakan yang ada di kubah lava. Jadi tidak menghancurkan kubah lava seutuhnya. Nah, di sini saya menganalisis model topografinya dari drone. Jadi dari data drone kita bisa menghasilkan model digital elevation model ya, atau kita sebut DEM di situ. Bisa dilihat di sini morfologinya hampir flat, kemudian setelah erupsi ada rekahan yang cukup besar. Di sini saya bisa membuat cross section ya, cross section garis HI di sini. Di sini rekahannya mempunyai panjang sekitar 95 meter dan kedalaman sekitar 33 meter. Jadi cukup dalam. Jadi kalau teman-teman nggak bisa diakses nih, jadi kawah Merapi ini sekarang tidak bisa diakses karena sangat berbahaya ya. Jadi dalamnya cukup dalam di situ, 33 meter. Nah, kemudian karena saya masih penasaran apakah hanya retakan yang mengontrol, saya meminta tambahan data berupa data curah hujan di situ dan dari BPTKG tentunya. Dan di sini hampir semua erupsi 2012-2014 itu terjadi pada saat musim hujan, rainy season di sini. Hanya 15 Juli aja yang terjadi pada musim kering. Nah, ini patut dipertanyakan ini. Dan saya analisis model banjirnya di sini. Ternyata
area-area yang loss atau area-area yang hilang, yang dilontarkan berwarna biru, berkorelasi dengan area banjir di sini. Nah, jadi ada sedikit mengarah hasil riset saya. Ada retakan, ada hujan di situ. Nah, akhirnya saya membuat suatu proses atau mekanisme erupsi 2012-2014 itu seperti ini. Ini adalah cross section Merapi, ini ini barat, ini timur. Nah, ini kubah lava Merapi, di bagian tengahnya tadi teman-teman bisa tahu ya, ada banyak retakan di situ, di sini juga ada banyak retakan. Kemudian hujan turun di situ, air terakumulasi, air hujan, kemudian dia masuk melalui retakan-retakan. Nah, interaksi antara air hujan yang masuk di retakan-retakan dengan suhu yang cukup panas antara 400-800 derajat Celcius bisa memicu gas overpressure atau tekanan gas berlebih. Dan akhirnya terjadi erupsi. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu mekanisme erupsi 2012-2014. Nah, setelah 2012, nah ini perubahan morfologinya, perubahan morfologi kubah lava Merapi, ini timur dan sini barat. Kemudian setelah proses rentetan rentetan erupsi freatik 2012-2014 terjadi proses yang namanya alterasi hidrotermal. Memang dalam waktu ini Merapi cukup anteng ya, kemudian banyak pendaki di atas. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Gas vulkanik yang diproduksi itu akan berinteraksi dengan batuan-batuan yang ada di atasnya. Nah, di sini saya mengambil, ini adalah kubah lava Merapi tahun 2015 dari udara, dari drone. Kemudian saya zoom bagian kotak C, D, dan E. Ini adalah C, D, dan E di sini. Bisa dilihat di sini adalah retakan, di sini ada retakan ya. Bisa dilihat ini warnanya ada lubang. Ini malah lubangnya cukup besar, sekitar 1 meter. Ini 1,3 meter. Nah, dalam waktu 2 tahun ini terjadi proses alterasi hidrotermal yang membuat batuan menjadi warnanya lebih kuning secara fisik. Tapi apa sih proses alterasi hidrotermal? Itu adalah interaksi antara gas vulkanik dengan batuan yang merubah mineral-mineral batuan dari mineral primer menjadi mineral sekunder. Itu secara kimia, tapi secara fisika ternyata proses ini bisa melemahkan kekuatan batuan hingga 10 kali lipat. Nah, ini patut untuk dipertimbangkan untuk penilaian potensi bahaya ke depan. Bisa dilihat juga ini retakan nomor 5, sebelumnya warnanya abu-abu, fresh ya. Tapi 2017 langsung berwarna kuning. Nah, itu artinya selama 2 tahun batuan-batuan yang ada di atas Merapi itu digerus, istilahnya keropos lah, perlahan-perlahan selama 2 tahun. Tapi lokasi alterasi ini tentu saja harus ada retakan. Nah, jadi kalau nggak ada retakan ya nggak ada proses alterasi hidrotermal. Nah, untuk meneliti lebih lanjut, saya mengambil sampel bersama kolega dari Unpad, Nadira, Mbak Nadira, terima kasih Mbak Nadira. Di sini saya mengambil sampel batuan dari fresh, sedikit kena teralterasi sedikit, kemudian moderate altered, highly altered, fully altered. Jadi ini dari fresh, kemudian batunya tergerus oleh gas. Bisa dilihat gradasi warna dari abu-abu menjadi sangat kuning di sini. Nah, di sini dari drone saya bisa memetakan daerah-daerah mana yang terkena alterasi di puncak Merapi. Nah, kemudian saya melakukan bersama kolega Michael Hip dari Prancis, melakukan pengukuran uji kekuatan batuan. Jadi batuan yang saya ambil tadi diuji kekuatan batuannya dengan menggunakan uniaxial compressive strength dan didapatkan data plus merah di sini ya, di mana kekuatan batuan turun drastis. Jadi di sini fresh dan di sini adalah batuan yang terkena alterasi tadi. Jadi di sini saya bisa menyebutkan bahwa proses alterasi hidrotermal melemahkan kekuatan batuan hingga 10 kali lipat dari 145 megapascal hingga 13 megapascal.
Nah, di sini juga sumbu X-nya adalah pori-pori batuan, di mana batuan semakin poros di sini, gas akan semakin mudah. Jadi kalau ada batunya berpori, gas akan mudah lewat, kemudian merubah kandungan-kandungan mineral yang ada batuan, meluruhkan mineral tersebut, dan juga melemahkan kekuatan batuan tersebut. Oke. Ini saya bandingkan dengan data-data dari gunung api yang lain. Solfatara itu kalau nggak salah di Italia, Kilauea ada di Hawaii. Jadi data Merapi ini selaras dengan data-data vulkanik yang lain. Nah, setelah terjadi proses alterasi antara 2015 sampai 2017, tiba-tiba kita dikejutkan oleh erupsi freatik di mana banyak pendaki pada tanggal 11 Mei 2018 di Puncak Merapi. Jadi erupsi ini cukup mengagetkan banyak orang. Kemudian, loh kok bisa terjadi? Kenapa gitu? Faktor pemicunya apa? Gitu kan? Pasti banyak yang tanya gitu. Akhirnya batu yang saya ambil ini diolah ulang oleh kolega saya Michael Hibb dari Prancis. Dia ambil sampel, kemudian dianalisis memakai SEM, kita menyebutkan scan elektron mikroskopi, jadi sampai bisa dilihat dalam order mikro ya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah pori-pori batuan di sini. Nah, proses alterasi tadi tidak hanya melemahkan kekuatan batuan, tapi juga memampatkan pori-pori batuan di situ. Jadi ini adalah mineral alterasi yang membuat gas vulkanik nggak bisa lari ke permukaan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada, kalau erupsi itu kan apalagi eksplosif ya, gampangannya cara bodohnya ada tekanan gas berlebih yang harus dikeluarkan secara masif gitu. Jadi permukaan sudah nggak bisa menahan lagi tekanannya, akhirnya ditendang material yang ada di atasnya, terjadi erupsi eksplosif. Jadi itu bahasa umumnya seperti itu. Jadi ini mineral alterasi tadi, dia mengerak ya, bahasa ilmiahnya terkristalisasi di pori-pori batuan, kemudian memampatkan. Jadi gas vulkanik nggak bisa keluar itu. Nah, akhirnya dia membuat sebuah konseptual model, ini publish di Nature Communication. Jadi ketika magma mau naik di situ, dia kan mendingin. Kemudian melepaskan gas juga ketika mendingin. Nah, ketika gasnya mau naik, pori-pori batuannya termampatkan oleh mineral-mineral yang teralterasi tadi. Mineral alterasi yang terkristalisasi tadi mampet di situ. Akhirnya di sini gasnya sudah harus dirilis dan terjadi erupsi di cuaca yang cerah gitu. Nah, pada saat itu cuaca juga cukup cerah, jadi membuat panik banyak orang ya kan, membuat panik banyak orang sampai katanya terlihat di Jogja. Saya sendiri waktu itu masih di Jerman, masih menunggu sidang, jadi melihat Twitter itu, wah Merapi kok tiba-tiba aktif gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Dan ternyata erupsi Mei atau rentetan erupsi freatik 2018, kalau nggak salah bulan Mei Juni 2018, itu menandakan bahwa ada magma baru yang mau naik, ya kan? Ya. Dan bulan Agustus, jadi erupsi freatiknya Mei Juni, Juli Agustus 2 bulan setelahnya muncul kubah lava baru di puncak Merapi, tepat di Tekahan. Jadi ini adalah jalur magma keluar di sini. Nah, jadi ini adalah jalur magmanya keluar. Dan ketika naik, magmanya mendingin membentuk kubah lava, tumpukan batuan berupa kubah lava seperti ini. Dan kubah lava itu tumbuh terus. Ini saya ambil dari BPPTKG. Ini mereka memasang kamera di sini, time lapse, untuk memantau pertumbuhan kubah lava. Jadi ini kubah lavanya karena magmanya continuous naik,
mendingin, membentuk tumpukan batuan, dia akan membesar dan selalu ada gas, ya kan? Ini ada gas vulkanik. Jadi ketika mendingin pasti ada gas di situ. Ada gas yang harus dirilis. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini foto kubah lava Merapi Agustus 2019, tepat di atasnya. Morfologi atau bentuknya hampir spherical ya. Hampir spherical di sini. Di sini yang bagian abu-abu ini sudah mengeras, jadi kekuatan batuannya sudah cukup stabil, tapi bagian di sini ini adalah bagian yang continuously charge, jadi ada selalu didorong. Jadi ini kita lihat pandangan burung ya, jadi kita pura-puranya terbang di atas puncak Merapi, lihat ke bawah. Nah ini bagian sinilah yang selalu didorong secara kontinu, kemudian semakin curam, tidak stabil, jadi awan panas. Begitu terus. Jadi kubah lava sendiri terjadi karena adanya volume magma yang sudah penuh dalam perut Merapi, dalam tubuh Merapi. Dia pasti akan mencari daerah dengan tekanan yang lebih rendah, yaitu di surface, di puncak. Kemudian dia ketika mendingin, suhunya drop, ya kan? Suhunya drop. Ketika suhu drop, dia akan membuat suatu gas atau kita sebutnya apa ya, bubble formation. Bubble formation. Nah ini bubble formation ini akan dirilis juga ketika terjadi pembentukan kubah lava. Nah di sini juga terlihat di sini ada batuan teralterasi ya kan, berwarna kuning di sini. Ada juga gas vulkanik yang terekam oleh drone saya. Oke, kemudian ini adalah mekanisme dari awan panas guguran dan letusan. Jadi ada bedanya di sini. Jadi volume magma yang ada di dalam kantong magma Merapi dia secara kontinu dicas, terjadi penambahan volume, maka magma akan mencari daerah dengan tekanan yang rendah yaitu surface. Kemudian kubah lava akan semakin membesar, retakan akan semakin banyak, dan daerah-daerah retakan ini akan mengeluarkan gas vulkanik, dan dia bisa longsor karena tidak stabil, ada ketidakstabilan secara gravitasi. Nah bedanya awan panas guguran ini hampir mostly dipengaruhi oleh gaya gravitasi, karena kubah lavanya semakin curam, tidak stabil, akhirnya longsor. Tapi kalau awan panas letusan, ada gas yang terjebak di dalam kubah lava. Tidak perlu di dalam konduit ya, tidak perlu di dalam konduit, tapi di dalam kubah lava itu sendiri. Nah, akhirnya didobrak, ada awan panasnya. Nah, akhir-akhir kemarin kita dikejutkan dengan erupsi yang berbeda. Kok tidak ada awan panas gitu. Saya menyebutkan itu erupsi vulkanian gitu. Ada juga vulkanologis menyebutnya vulkanian phreatomagmatik. Ada juga yang menyebut seperti itu. Ini saya ambil dari CCTV Vulcano YT dan Freecom, erupsi vulkanian 13 Februari 2020, pagi 5.16. Jadi cukup tenang cuaca, tidak ada hujan. Nah, di sini kalau malam vulkanian bisa lava pijar bisa terlihat ya, lava pijar bisa terlihat. Ini kita nyebutnya pyroclast di sini. Ada juga yang material lebih ringan, abu vulkanik dilontarkan karena materialnya lebih ringan ke atmosfer. Tapi kalau siang biasanya tidak terlihat material-material yang pyroclast tadi. Bagaimana mekanisme dari erupsi vulkanian ini? Nah, erupsi vulkanian ini disebabkan adanya proses dekompresi secara tiba-tiba di shallow conduit. Di shallow conduit di sini. Jadi
sebelum terjadi erupsi vulkanian, sering kita lihat, terjadi awan panas guguran, awan panas guguran, awan panas guguran. Suatu ketika massa di kubah lava ini hilang cukup banyak, dan magma yang naik ini mempunyai gas yang cukup banyak atau gas rich, terjadi proses dekompresi, ya kan? Dan massa kubah lava di atasnya tidak bisa menahan lagi gas yang ada di shallow conduit ini. Akhirnya didobrak dan terjadi erupsi vulkanian. Saya dapat video bukan konseptual model, video dari next. Nah, ini video eksperimen laboratorium yang dilakukan oleh Clark dan kawan-kawan 2015. Ini adalah proses rapid decompression. Bayangkan ini adalah conduit dangkal di Gunung Merapi. Prosesnya seperti ini. Jadi material yang terangkat malah justru bagian atasnya dulu, ya kan? Jadi ada rapid, kejadiannya sangat cepat gitu. Nah, ini batuan-batuan di atasnya dihancurkan, kalau bahasa umumnya ya diremukkan lah karena proses rapid decompression itu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke, jadi sebagai summary apa yang terjadi di Merapi pasca erupsi 2010, yaitu sejak 2012 sampai sekarang. 2011 kita tahu ada kubah lava baru yang morfologinya hampir flat. Kemudian terjadi rentetan erupsi freatik. Ini mostly akibat interaksi air hujan dengan material panas kubah lava. Kemudian 2015-2017 terjadi proses alterasi hidrotermal yang melemahkan kekuatan batuan kubah lava dan menghambat laju gas vulkanik. Nah, sehingga memicu erupsi freatik Mei 2018. Nah, setelah itu ternyata rentetan erupsi freatik itu menunjukkan bahwa magma baru akan muncul ke permukaan. Dan ini dibuktikan pada bulan Agustus 2018 telah muncul kubah lava baru di Merapi. Nah, sekarang sudah ada kubah lava baru di Merapi, fasenya adalah fase penghancuran kubah lava. Baik ini bisa melalui mekanisme awan panas guguran, awan panas letusan, maupun erupsi vulkanian. Jadi erupsi vulkanian ini cukup normal ya bagi dome building vulkano, karena di Kolima juga pernah terjadi, di Sulphur Hills Volcano Montserrat juga pernah terjadi. Di Merapi sendiri erupsi vulkanian ini juga pernah tercatat sekitar tahun 1930-an, 1960-an. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Cukup cepat ya. Akhirnya apa yang diberikan Merapi sebenarnya telah memberikan kita kehidupan, atau kita harus living harmony with nature. Jadi untuk menghindari musibah kita harus update knowledge setiap hari. Oke, terima kasih Mbak Tika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini cukup menarik banget ya materinya hari ini gitu. Soalnya kita kan jarang banget ya soal ngebahas vulkanologi tapi lebih detail. Nah, kali ini kita benar-benar ngebahas vulkanologi yang detail banget soal gunung api gitu. Gunung apinya Merapi lagi. Yang kita sering dengar kalau Merapi ini sering banget nih kok tiba-tiba ada erupsi. Ini kenapa ya? Nah, dari langsung aja nih Mas, ini udah banyak banget nih yang mau nanya. Kita langsung diskusi aja kali ya. Oke. Oke, aku bacain dulu. Tadi namanya ada dari Gerhana Prasetya. Gerhana Prasetya ya. Ya. Oke, bisa di-unmute dulu nggak? Gerhana, udah bisa dengar saya belum ya? Oke. Bentar ya Mas, ini harusnya di-unmute dulu Gerhana. Nah ini aku bacain dulu deh pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik, proses apa yang
bagaimana proses perubahan dari komposisi magma yang tadi udah disebutkan juga sama Mas Herlan, bahwa ada kalanya magma itu bersifat andesitik dan bisa berubah menjadi basaltik. Nah, itu faktor apa tuh yang bisa merubahnya? Nah, bagaimana penjelasannya? Karena setahu Gerhana, nah menurut Gerhana ini bahwa komposisi magma itu tergantung dari proses diferensiasi magma yang bergantung juga pada tebal tipisnya lempeng, semisal lempeng kepulauan atau lempeng benua. Monggo Mas, silahkan bisa dijawab. Oke, Mas. Terima kasih Mas Gerhana. Aduh, ini agak susah juga menjelaskan ke bahasa umum karena audiens kita wide Iya. cukup lebar background pendidikannya. Jadi memang terima kasih pertanyaannya Mas Gerhana. Memang kadang-kadang komposisi magma Merapi itu bisa berubah ya. Jadi kadang ada sifatnya leleran, ya kan, leleran lava. Jadi itu cukup menarik kalau bagi wisatawan malam-malam melihat ada lava pijar gitu, lava pijar. Tapi kadang-kadang juga bisa cukup eksplosif gitu, atau magma yang naik itu gas rich. Prosesnya seperti apa gitu? Memang di dalam kantong magma ada banyak proses di situ ya, ada magma mingling gitu, mingling campur. Dan dia juga bisa ketika naik itu berinteraksi dengan dinding-dinding konduitnya itu. Jadi ada sedikit kontaminasi dari material-material vulkanik sebelumnya. Nah, gas sendiri terbentuk karena memang ketika magma itu terfragmentasi, dia akan membentuk gas yang cukup banyak di situ. Ada magma fragmentation di situ. Jadi bisa menyebabkan tekanan gas overpressure juga. Dan juga tergantung ada perbedaan kadar silikannya juga di situ. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi perubahannya itu juga dari kadar silikanya bisa membuat perubahan dari magmanya tersebut. Magmanya sendiri. Ya. Ya. Emang kan sebenarnya kalau kita nih, kalau saya dulu waktu kuliah memang disebutkannya bahwa magma itu tergantung dari lempengnya sendiri. Jadi kalau nggak basal ya andesitik gitu. Jadi tidak bisa ganti. Nah ini tiba-tiba Mas Herlan menceritakan bahwa ternyata bisa ganti loh teman-teman. Nah ini salah Merapi itu kalau di papernya Ralph Gretiser itu diplot andesitic basaltic dia mostly. Oke, andesitic basaltic. Andesitic basaltic. Jadi kadang-kadang juga ada sedikit leleran di situ. Tapi ya mostly agak dense, viscose dia. Viscose. Kalau mengalir juga nggak begitu jauh seperti kalau di Krakatau cukup jauh ya dia lelerannya, atau di Hawaii itu kan sangat low viscose ya, sangat tidak kental kalau di Hawaii gitu. Kalau memang di sistem tektonik kita kemungkinan besar lebih viscose daripada yang di Hawaii gitu kan. Makanya banyak gunung api mempunyai kubah lava seperti di Kelut, di Merapi, kemudian di Gunung Agung kayaknya juga ada, di Sinabung juga ada. Jadi memang tapi sepertinya sedikit kadar basaltiknya. Makanya kalau ada lava leleran hanya mengalir sekitar ratusan meter udah berhenti gitu. Oke. Mungkin gitu aja. Coba Mas Gerhana, belum di-unmute ya ini. Tolong adminnya nih di-unmute dulu. Mungkin Mas Gerhana mau nambahin dari pertanyaan tadi. Sudah dijawab sama Mas Herlan. Kira-kira apakah sudah cukup atau ada yang mau ditambahin lagi dari pertanyaannya? Kadang-kadang saya susah menjawab ketika membuat bahasa yang lebih awam. Iya, nah makanya nanti saya bantu Mas di sini nanti. Biar audiens kita nih kan rata-rata juga tidak semuanya basicnya geologi, dan ada juga yang semester awal nih. Betul. Sambil nunggu ngabuburit, kita belajar dulu bersama ahlinya. Kebetulan Mas Herlan bersedia hari ini. Saya sendiri masih juga belajar, Mbak. Masih sering meneliti, membaca gitu. Iya, kita belajar tidak boleh terputus, harus selalu terus belajar. Betul sekali. Terus tadi ada pertanyaan dari Bobby.
Bobby, Mas Bobby lama Bobby. nih, Pak. Proses alterasi itu teman. Oke. Sudah di Halo, unmute. sore. Halo. Sore, Mas Sore, Erlan, Mas. Mbak Tika. Sore, Halo, Bobby. selamat sore Mas Bobby. Silahkan langsung aja pertanyaannya. Oh ya, itu tadi Mas Erlan mau nanya soal alterasi. Oh, perkenalkan dulu, saya Bobby. Saya di PBG sebenarnya jadi pengamat gunung api. Oh iya, apa menarik itu. Saya kebetulan tugasnya di Gunung Lewotobi di Flores Timur. Wah, kawan-kawan kesana saya, Mas. Siap, Mas. Oke. Ya, Mas, ini saya mau nanya soal proses alterasi hidrotermal yang bisa melemahkan kekuatan batu tadi. Itu di gunung api apakah bisa mempengaruhi luasan dari kawasan rawan bencana yang sudah ada ketika terjadi erupsi lagi gitu loh? Ketika terjadi erupsi ya? Ya. Pertanyaannya bagus, Mas. Jadi, bentar, saya mau cari peta saya. Ini slide saya masih di-share ya? Iya, masih ke-share. Masih kelihatan ya? Masih. Oke, jadi implikasi alterasi. Alterasi itu prosesnya cukup lama, Mas. Nggak hanya setahun, 2 tahun. Kalau mau membuat daerah bahayanya, mempengaruhi daerah bahaya erupsi berikutnya, itu prosesnya bisa puluhan tahun. Contohnya adalah, nah ini pendapat saya sih, erupsi 2010, sebelum 2006-2010, hampir arah erupsi itu ke arah, kalau nggak salah, barat ya, ke arah barat sini. Kemudian 2006 dia mulai ganti arah di puncak Merapi. Dan kalau saya lihat foto drone saya, daerah sini itu warnanya hampir kuning semua, Mas. Bentar, saya punya foto mana ya? Nah, ini mungkin. Nah, ini dinding tebing selatan. Ini warnanya hampir kuning semua, Mas. Oh. Nah, saya menduga perubahan arah erupsi itu ada faktor alterasinya juga gitu. Selain memang 2010 itu besar sekali erupsinya. Tapi ini dinding ini warnanya kuning. Di bagian bawah sini juga kuning semua, Mas. Padahal kalau dulu zaman Mbah Marijan itu ada istilahnya geger boyo. Nah, bagi orang ya kan ada geger boyo. Ini bagian dari geger boyo. Ternyata geger boyo itu dalamnya rapuh. Nah, itu prosesnya bisa ya sejak lama. Ini bisa dilihat ini kuning semua kan. Ini bawahnya geger boyo ini. Ini juga. Tapi untuk menggerus ke arah horizontal, ke arah mendatar seperti ini, itu butuh waktu yang mungkin puluhan tahun. Nah, ini saya di tahun ketiga saya di pos pembimbing kedua saya, kamu coba memprediksi waktu untuk alterasi dong. Wah, saya mencoba segala persamaan, nggak bisa, pusing sendiri. Akhirnya saya bilang saya give up gitu. Itu sempat di push saya sama pembimbing saya untuk mengestimasi waktu. Tapi ada banyak. Jadi selain koneksi dari retakan itu sendiri, pori-pori batuan, juga intensitas gasnya. Itu yang 3 faktor itu yang mempengaruhi apakah alterasi ini bisa mengakibatkan daerah rawan bencana itu berubah gitu. Biasanya ke arah barat, tiba-tiba ke arah selatan. Jadi seperti itu, Mas Bobby. Siap. Berarti memang secara keilmuan memungkinkan proses tadi bisa mempengaruhi perubahan daerah rawan bencana ya, Mas? Mungkin, tapi butuh waktu yang lama, puluhan tahun. Oh iya, siap. Bisa 50 tahun, bisa 80 tahun. Oh, siap. Satu tambahan lagi, saya kemarin ke Krakatau ngedrone juga, saya juga menemukan batuan teralterasi di dasarnya yang berasosiasi dengan fault di foto drone saya, itu kelihatan jelas. Jadi ini faktor yang cukup bahaya juga, karena cara lab tadi sudah saya ambil sampelnya, memang kekuatannya turun sampai 10 kali lipat. Apalagi semacam Krakatau ya, Mas, semacam Krakatau ya, yang di laut lalu bisa. Iya, apalagi semacam Krakatau yang di laut lalu bisa kolaps gitu ya, Mas ya. Iya, betul sekali. Oh ya, siap, Mas. Terima kasih, Mas Erlan, Mbak Tika.
Ya, sama-sama Mas Bobi. Sama-sama. Jadi kalau untuk Gunung Merapi sendiri nih diprediksinya belum ya Mas ya untuk lokasi rawan bencananya belum akan berubah ya dalam waktu dekat ya? Kalau dilihat dari sini Mbak Tika, foto ini bagian barat ya, ini juga ada proses alterasi yang cukup masif di sini warna kuning. Tapi sekali lagi untuk ke arah horizontalnya itu, nah itu butuh waktu yang cukup lama untuk menggerogoti dinding-dinding kawahnya. Makanya Gegerboyo itu dari luar tampak kuat, tapi dalamnya udah rapuh nih. Ini harus diperhatikan juga, lesson learned. Jadi ini pengetahuan juga buat saya, ternyata dari dekat tuh Gegerboyo, yang kalau orang Jogja suka dengar tuh Gegerboyo, Mbah Marijan suka ngomong tuh apa, ternyata ini ya Mas ya? Gegerboyo. Gegerboyonya rapuh. Ya. Boleh nanya, Gegerboyo ini yang 2010 itu kolaps juga enggak? Kolaps ya, hilang. Kolaps ya? 2006 sudah parsial kolaps, kalau nggak salah 2006 kayaknya sudah sedikit, jadi ada transisi perubahan arah awan panas dari 2006 kalau nggak salah saya baca. Kemudian 2010 benar-benar hancur dari arah selatan. Makanya awan panasnya ke arah selatan itu sampai 15 kilo ke arah Kali Gendol tuh kalau nggak salah. 15 kilo. Jadi tidak disangka-sangka. Oke, begitu. Kira-kira gimana Mas Bobi? Siap, Mas. Cukup? Sudah, cukup. Itu saja dulu. Terima kasih, Mas Erlan, Mbak Tika, kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Ditunggu di lewat topi laki-laki dan lewat topi perempuan, Mas Erlan, Mbak Tika. Boleh? Oke. Insya Allah. Nanti beres corona. Siap. Makasih. Sama-sama. Oke, lanjut Mas. Ini diskusinya makin rame juga ya. Ini di kolom chat tuh makin banyak pertanyaannya. Iya nih. Lanjut, ini ada Mas Teguh Wage. Mas Teguh. Halo. Oke, silahkan Mas Teguh kalau mau ditanyakan sama Mas Erlan. Bisa. Perkenalkan, saya Teguh dari STT NAS. Udah ganti nih. Mau nanya Mas, soal apa namanya yang tadi yang mineral alterasi yang menutupi rongga-rongga tubuh itu, bisa lihat slide-nya itu Mas? Ya. Oh, bisa. Bentar. Saya escape dulu ya. Ini ya? Iya. Oke. Kan yang isi gipsum Mas ya? Saya mengambil pemetaan kimia, mostly gipsum, ada sulfur, red sulfur itu Mas. Soalnya kan setahu saya. Tapi ya kalau mineralnya banyak gipsumnya di situ. Tapi kalau elemen komposisi kimianya banyak sulfurnya. Gipsum sekitar hampir berapa persen ya? Tadi 12 atau berapa 10? Cukup banyak. Ada di plot kekuatan batuan saya kok. Kalau saya ini. Nah, hampir 10% gipsum di situ. Dan banyak jarosite juga. Jadi gipsum itu ya Mas yang nutupin celah-celahnya? Iya. Soalnya kan gipsum ini kan apa namanya sifatnya sendiri kan rentan, maksudnya mudah retak, pecah terus berporos kan kayaknya. Kemungkinan apa ya? Itu bisa benar-benar nutup pori-pori gas kan Mas? Soalnya itu kan gampang hancur tuh. Jadi kayak misalnya kena air aja dia langsung licin lagi kan. Ya ini porphyrin gipsum ya. Jadi kira-kira selain gipsum juga mineral-mineral apa lagi Mas ya yang bisa nutupin celah itu? Soalnya kalau gipsum tuh aku nggak terlalu yakin deh kalau itu kuat buat nahan gas ya. Soalnya itu kan rapuh banget gitu. Itu pun hasilnya bukan hasil alterasi sih, sebenarnya hasil hidrolisis gitu. Ada lagi, saya ada di slide S3 saya nih. Kalau misalnya ada kimia Fe di situ, ada sedikit hematit juga. Jadi ada sedikit mineral secondary mineral dari magnetit di situ, tapi sedikit. Kemudian nanti kita chat lagi aja Mas. Ada di slide S3 saya ya. Oh, kalau clay mineral nggak ada situ Mas ya? Ada nggak clay mineralnya? Clay mineral saya nggak menjumpai kalau salah. Clay mineral nggak menjumpai saya. Oh, oke. Oke, makasih Mas. Tapi mostly sulfur di situ.
Sulfur rich ya. Oh, clay altered malah nggak ada ya, Mas ya? Saya biasanya yang nggak ada. Yang kayak kaolin atau smectite gitu. Nah, saya coba downloadin ya. Ini nggak apa-apa ya, nanti aja deh Mas. Kita chat aja. Oke. Oke. Mas, makasih Mas. Iya, ini mungkin Mas Teguh nih pertanyaannya agak rumit ya. Jadi bisa nanti langsung kontak aja Mas Herlan. Ini mungkin nanti boleh kontaknya di-share. Gimana? Oke, ini karena tadi pertanyaan dari Mas Teguh sudah dijawab dan akan ditunda jawabannya juga buat yang lebih detailnya. Kita langsung aja, ada pertanyaan dari, ini mahasiswa Bapak sendiri nih kayaknya Pak. Oh ya? Iya nih, namanya Akmal dari Geofisika UGM. Oke, halo Mas Akmal, bisa dengar saya nggak? Sore. Ya. Oke. Selamat sore Mas Erlan. Akmal, angkatan berapa ya? Saya angkatan 14 Mas. Sekarang sebenarnya lagi di Oil and Gas, cuman tertarik juga ikut webinarnya. Oke. Makasih Mas Akmal. Mas Erlan pengen tanya sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan sebelumnya terkait alterasi tadi. Ini tadi disebutkan bahwa alterasi akan meningkatkan porositasnya ya, sehingga kekuatan batuannya akan turun ya. Bukan Mas, ada di sini slide saya itu ditunjukkan kalau batunya itu poros, vulkanik gasnya bisa lewat, kemudian vulkanik gas berinteraksi dengan dinding-dinding batuan. Nah, merubah mineral yang ada di batuan itu menjadi mineral yang teralterasi gitu. Nah, di sini yang paling banyak itu jarosite sama gypsum. Hampir 20% sampai 10%. Oh, berarti alterasi tadi bukan berarti dia meningkatkan porositas batuan tersebut. Porositas yang membuat gas mudah lewat. Ya. Nah, setelah lama koneksinya, mineral yang teralterasi tadi mengkristal, kemudian menghambat laju gas ke atas. Baik, Mas. Oke, mungkin cukup, Mas. Oke, makasih Mas Akmal. Makasih, Mas Erlan. Baik, jadi tadi intinya porositas itu yang gasnya bisa lewat, karena gasnya lewat mengalterasi dinding-dinding batuan di sebelah-sebelahnya gitu, sehingga kekuatannya akan turun. Begitu ya Mas kira-kira ya? Nah tadi berarti nyambung lagi, kalau kekuatannya turun, apakah bisa nih jadi daerah rawan kebencanaannya berubah. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan juga bahwa lokasi rawan bencananya akan berubah itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Betul, Mas? Kira-kira begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi ini pertanyaannya saling berkaitan. Nih, senang aku kalau misalnya pertanyaannya bagus-bagus kayak gini. Lanjut. Oke, pertanyaannya dari Izaina. Oke, halo Mbak Iza. Mahasiswa saya juga tuh. Oh, mahasiswa Bapak juga? Sepertinya. Waduh. Coba Mbak Izaina. Bisa dengar suara saya? Izaina. Enggak ini ya? Udah. Sudah? Monggo Mbak Izaina. Oh iya. Ya, selamat sore Pak Hirlan. Dulu sempat belajar memang waktu saya semester awal. Oh iya. Terus? Tapi sebelum Bapak S3 sih. Ini sebenarnya pertanyaan tadi sih sebelum Bapak menjelaskan kayak gitu. Tapi sebenarnya sudah terjawab. Saya cuma mau tanya tentang jenis mineral hasil alterasinya itu apa. Oke, jadi banyak banget ya. Ini saya share aja paper saya yang masih ditahan pembimbing. Bentar. Caranya share MS Word. Jadi banyak sekali tanya tentang mineral-mineralnya yang teralterasi ya. Udah terlihat belum ya MS Word saya? Sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Ada cukup banyak yang saya analisis. Pertama, perubahan properties dari fisika batuannya. Nah, ini mineralnya. Kita bahas yang mineralnya ya.
Kita bahas yang moderate ini aja, moderately. Di sini hampir 12% terdiri dari natroalunit, ya kan, natroalunit. Ada juga hematid yang seperti saya bilang tadi. Kemudian yang di highly altered rock itu ada 31% natroalunit, ada juga 10% gypsum. Kemudian yang fully altered 20% jarosite dan 12% jarosite dan 20% natroalunite di situ. Jadi cukup banyak mineral-mineral natroalunit. Nah, perubahan komposisi atau perubahan mineral yang ada dalam batuan itu ternyata juga membuat batuan melemah gitu. Itu searah dengan perubahan. Jadi ada proses kimia fisika di situ. Oke sih, Isyana. Izaini. Izaina tuh. Jadi hampir semuanya produk-produk dari sulfur ya, sulfur. Oh ya, ini sekalian aja saya share kimia mappingnya. Kimia masih bisa lihat MS Word-nya kan? Masih. Nah ini, jadi tadi yang mengkristal itu hampir 100% sulfur di sini, sulfur ya. Dan ada sedikit Fe. Ada sedikit Fe di situ, makanya kita ada hematid di situ. Oke. Jadi ada sedikit iron elemen Fe hampir 40%, tapi 100% sulfur di situ. Intensitasnya hampir 100%. Warnanya pinknya jelas sekali di sini. Oke. Jadi mungkin ini sekalian jawab tadi Mas Sopo tadi, yang dari STTNAS Pak ya? Mas Teguh. Nah, Mas Tegus. Ini saya juga analisis oksigen isotop di situ yang tidak saya tampilkan. Jadi ini oksigen isotopnya dari fresh ke MFA dia naik di situ. Jadi ada bukti bahwa adanya fluida dalam batuan tersebut. Adanya fluida. Tapi ini kalau dijelaskan ke orang yang tidak basicnya geologi agak jelimet juga nih. Bahasa awamnya agak susah. Oke, Mbak Kartika ada lagi atau udah selesai nih? Oke, jadi pertanyaannya tadi sudah disampaikan juga Mbak Izaina ya? Iya. Oke, lanjut. Ini ada dari Hilmi, dari ITB, Mas Dari. Oke, silakan Mas. Kok di-unmute sendiri toh? Oke, kayaknya Mas Dari nggak mau ngobrol langsung. Ini saya sebutkan aja pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah ada pengaruh batuan dasar Merapi yang berupa batu gamping terhadap banyaknya konsentrasi gas dari magma Merapi. Oh ini kayaknya papernya teman saya Pak ya, Franz Degan, carbonate assimilation Pak ya. Jadi ternyata pertanyaannya banyak yang geologi ya, padahal saya geofisika nih. Agak susah juga. Kalau opini saya tentunya ada, kalau terhadap gas, saya belum baca lagi nih, saya nggak bisa jawab ngawur juga. Tapi yang jelas di Merapi ada karbonat asimilasi di dalam ketika terjadi magma mingling dan magma ketika terjadi magmanya naik ke atas itu ada proses karbonat asimilasi di situ. Apakah ada pengaruh terhadap konsentrasi gas? Mungkin juga karena ada ini harus diteliti lagi nih Mas. Saya belum bisa jawab sekarang kayaknya.
Mohon maaf Mas dari ini. Iya nih, saya juga kebetulan belum tahu asimilasinya dari batu gamping ini seperti apa kalau untuk Gunung Merapi, karena memang. Tapi ada Mbak, ada papernya Frans Dekan kalau nggak salah. Itu teman saya pas di Swedia. Gitu. Publish bisa ini nggak Mas? Open. Saya ada sih kalau mau bisa minta email nanti saya kirim. Boleh, nanti kita kontekan di belakang aja Mas. Boleh, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Redondo. Mas Redondo. Mas Redondo. Dari SCTNAS, Redondo Astrila. Oh iya Mbak. Halo. Halo. Langsung aja pertanyaannya ke Mas Herlan. Dengar ya Mbak? Dengar ya Mbak suara? Dengar Mas. Assalamualaikum, selamat sore Mas Herlan. Terima kasih presentasi yang menarik. Iya. Saya tuh juga pernah membaca beberapa referensi terkait evolusi atau perubahan bukaan kawah Merapi yang digunakan sekarang relatif ke Tenggara ya Mas, ke Kali Gendol ya? Ke Kali Gendol ya, betul sekali. Ya, di situ kan tadi Mas, yang saya menarik adalah terdapat beberapa pola fracture yang dianalisa dari FFD, dan lama-kelamaan setelah erupsi juga bisa berubah menjadi fissure, artinya kan dimensinya makin panjang. Dan tadi juga Mas sempat bilang ada statement bahwa arah atau intensitas alterasi tersebut yang mempengaruhi akan kemana material erupsi ini akan keluar seperti itu. Nah, itu kemungkinan bisa berevolusi atau berubah nggak sih Mas? Dan kalaupun bisa berubah selain alterasi, menurut Mas apa aja itu? Sesuai dengan sudut pandang geofisikanya itu seperti apa? Yang berubah maksudnya retakannya gitu? Ya, arah retakannya tadi kan terakhir di Rosnet itu kan Tenggara Barat Daya. Northwest Southeast. Northwest Southeast. Northwest Southeast, ya. Nah, itu bisa berubah nggak sih, Mas? Kalau menurut Mas gitu. Oke. Berubah ya, tiba-tiba ada retakan asosiasi arahnya barat timur gitu ya, misalkan ya. Iya. Agak susah menjawabnya, Mas. Selama ini soalnya Kali Gendol itu kan terbukanya 2006 ya, Mas? Gara-gara 2006 itu. 2006 ya. Apa 10? 2006 ya? 2006 sudah mulai sedikit, Mas. Sudah mulai ada yang partial collapse sedikit. Kemudian 2010 dia hancur. Karena memang Gegerboyo yang dipercayai masyarakat lokal itu sebagai pelindung, ternyata ya tadi digerogoti proses alterasi. Kalau opini saya itu seperti itu, karena bawahnya itu kuning semua. Itu bisa dilihat dari foto drone saya. Misalkan sekarang, maksudnya pertanyaannya tiba-tiba ada arah erupsi ke arah barat dan ada retakan gitu ya. Daerah barat gitu ya. Iya, gitu. Bisa saja kalau ada zona lemah dari situ, Mas. Karena memang dinding barat itu juga ada alterasi. Makanya BPBD Magelang itu juga sempat was-was juga asesmen potensi bahaya daerah barat itu gimana gitu. Walaupun kalau pendapat saya sendiri untuk menggerogoti tubuh bagian barat itu kemungkinan besar juga cukup lama gitu. Karena Merapi itu kan sebenarnya juga dia udah open system, kemudian kalau ada pressure yang cukup besar ya tinggal dirilis melalui erupsi vulkan yang tadi. Karena samping kanan kirinya, apalagi utara itu udah batuannya udah cukup keras dan secara sejarah agak jarang kayaknya arah erupsi ke arah utara. Jadi mostly kalau dilihat peta bahayanya Merapi itu kan dari sektor barat ke selatan tenggara gitu kan. Sebaran awan panas sejak zaman dahulu, mungkin sejak zaman 1930-an sampai sekarang, kalau nggak salah. Nah, itu juga perlu dilihat dari sejarahnya. Factor development itu bisa dilihat dari peta-peta zaman dahulu, orang melakukan pemetaan di puncak Merapi, dianalisis letakannya. Nah, yang menarik, letakan Northwest Southeast ini sudah dipetakan oleh Profesor François Baudoucel ketika dia naik di disertasinya tahun 2000 kalau nggak salah.
Jadi cukup dalam patahan northwest southeast ini. Nah, jadi sudah ada dia, sudah established. Tapi kalau akan secara tiba-tiba berubah arah, itu harus analisis stress secara temporal, Mas. Jadi kita mengambil foto udara kubah lava Merapi setiap bulan sekali, kemudian dianalisis fracture development-nya, stress-nya dipetakan seperti apa di situ. Itu lokal soalnya, lokal. Gitu Mas Redondo. Semoga menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya emang geologi banget ya, Mas ya. Geologi banget ini, mohon maaf yang selain geologi saya mencoba menyederhanakan bahasa agak susah nih. Iya, memang ini emang, oh iya, balik lagi tadi pertanyaannya emang itu tidak bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya Mas ya, emang butuh jangka waktu yang lama. Nah, kita kan belum bisa prediksi ya. Nah, ada nggak sih penelitian yang bisa, penelitian sudah melakukan kayak range waktunya berapa gitu? Range waktunya, ini harus mapping skala waktu yang lebar, kemudian kadang juga fracture-nya tuh apa ya, terseal, kemudian nggak aktif lagi, kemudian tidak ada aktivitas alterasi lagi, jadi sangat dinamis juga, Mbak. Okay. Dan itu kan kalau di gunung pertamanya daerahnya berbahaya, ya kan? Betul. Harus cari gunung yang aktif tapi tidak berbahaya untuk melihat development fracture terhadap alterasi. Ada yang retakan tapi tidak teralterasi, itu juga ada karena sudah bumpet di bawahnya, di dalamnya. Ada juga yang terkoneksi masih keluarin gas, alterasi seperti itu. Iya, betul. Jadi ini memang kita belum bisa prediksi karena harus banyak penelitian dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, Mas ya. Nah, sebenarnya geologi geofisika harusnya banyak peran lah di Indonesia itu. Betul. Nanti Mas kita kolaborasi mungkin Mas dengan dongeng geologi. Dengan geologi ya. Ya, oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Diah Ayu Rahmalia. Oke. Dia. Mbak Dia bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Wanjiu ya. Kayaknya saya udah baca nih di chatnya. Iya, ini yang pertanyaannya pada saat guguran kubah lava hanya ke arah Kali Gendol itu faktornya apa saja yang mendukung? Faktornya dan kenapa bentuknya bisa V? Kira-kira gimana, Mas? Oke, saya share lagi PPT saya ya. Boleh, silahkan. Saya share lagi ini ya. Jadi maksudnya ini ya mungkin ya. Iya, betul. Maksudnya gambar dia ke arah Kali Gendol. Jadi ini sebenarnya struktur apa ya? Kalau saya menyebutnya horseshoe shape structure. Ada juga yang menyebutnya U structure gitu. Karena ini sangat umum ditemui di daerah-daerah potensi longsor gitu. Kalau ada retakan seperti ini biasanya juga ada longsor. Bahkan anak Krakatau juga bentuknya shape-nya juga seperti ini kalau nggak salah, ya kan? Iya, betul. Nah, anak Krakatau yang terakhir memang seperti ini bentuknya. Faktor apa saja yang mendukung? Pertama, daerah sini itu sudah terkompaksi ya. Daerah yang sini. Daerah yang abu-abu agak hitam ini selalu dipush oleh magma baru. Secara continuous perlahan. Jadi kalau saya zoom ini kubah lava terdiri dari discrete block. Jadi ini ada batuan, ada batuan. Nah, ini terus didorong, tidak stabil, semakin curam, akhirnya longsor. Karena ya secara gravitasi tidak bisa lagi menahan beban. Ada juga ketika naik tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada gas yang terjebak tapi dalam tubuh kubah lava. Akhirnya didobrak jadi awan panas letusan. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu Mbak Dia. Mbak Dia, gimana kira-kira?
Jadi karena ini daerahnya tambah sedikit karena memang kawahnya sekarang terbuka ke arah Kali Gendol dan kubah lavanya masih belum terlalu besar. Ya kalau kolaps, tapi kecil ya skalanya, nggak besar. Mostly ke arah Kali Gendol. Oke. Kalau itu belum kolaps ya. Kalau erupsi vulkanian ya cenderung ya seperti tadi, dia dilontarkan ke atmosfer, kemudian cukup radial gitu, tapi biasanya potensi bencananya ya sekitar 500, nggak sampai order 5-10 kilo gitu. Kalau vulkanian biasanya kecil. Oke, jadi kalau Gunung Merapi ini tipenya nggak akan berubah kali ya? Untuk tipe letusannya yang tadi yang sudah disampaikan sama Ya. Oke, jadi berbeda kalau magma bisa berubah yang tadi, tapi kalau jenis ledakannya tidak bisa berubah. Oke, next ada Kartika. Nama saya nih dari ITS. Halo Mbak Kartika. Kayaknya nggak mau juga. Tidak. Saya bacakan aja pertanyaannya. Bagaimana jenis erupsi gunung bisa berubah? Tadi sudah dijawab. Karena sesuai penjelasan yang saya dapat sebelumnya, jenis erupsi dipengaruhi oleh kondisi pembentukan magma yang berkaitan dengan perubahan temperatur, tekanan, dan kondisi kimia pada magma. Apakah proses yang terjadi di bawah juga berubah? Begitu kira-kira Mas Herlan? Ya, di sini memang Merapi itu sangat dinamis. Erupsinya ada, ya kalau ditarik garis besar ada erupsi efusif sama eksplosif. Efusif yaitu pembentukan kubah lava tadi ya kan. Eksplosif ya yang tadi saya sebutkan ada awan panas letusan, awan panas guguran mungkin juga bisa masuk eksplosif karena ada material yang dilontarkan juga. Ada letusan vulkanian tadi. yang membedakan tentu saja intensitas gasnya. Kalau awan panas letusan tadi, gasnya bisa terbentuk di dalam kubah lava itu sendiri. Jadi dia ke trap gitu di dalam kubah lava itu sendiri. Kalau vulkanian seperti tadi. Jadi seperti ini. Kalau vulkanian dia di conduitnya sudah ada bubble formation di situ. Dan memicu adanya rapid decompression di dalam shallow conduit yang sudah saya share tadi videonya. Ini video cukup menarik ini untuk menjelaskan video ini. Rapid decompression. Jadi memang bagian atasnya terjadi relaksasi, padahal bawahnya pressure sangat tinggi. Makanya batuannya dihancurkan sehancur-hancurnya oleh gas rich di dalam konduit. Kurang lebih seperti itu, Mbak Kartika. Oke. Mbak Kartika ada dua, Mas, di sini. Mas. Oh, ya Mbak Kartika ITS. Oh iya, Mbak Kartika ITS. Oke. Gimana? Ini kayaknya tidak ada ini. Pertanyaan ditambahkan dari Mbak Kartika. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, ini ada yang mau bertanya. Iya, audio ini ya. Oke, Mbak Kartika. Oke. Lalu ini pertanyaannya dari Mas Mukhlis Nurdianto. Monggo, silakan Mas. Halo. Halo. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Herlan atas materi presentasinya yang sangat bagus ya. Jadi saya Mukhlis dari dari Geoservice mau tanya saja, Mas kan ini Merapi ini unik ya, terakhir itu 2010, kemudian yang erupsi besar gitu seperti itu atau yang kemudian menyebabkan ada perubahan arah erupsinya ada dan gigit boyo runtuh dan sebagainya. Itu kan biasanya Merapi kan tipenya dulu dikatakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ya. Nah, sekarang sampai 2020 ini yang terakhir masih aktif sekarang masih tipenya itu sampai Badan Vulkanologi mengatakan masih
waspada level 2 lah sekarang. Waspada level 2, beberapa bulan lalu, beberapa kali erupsi juga sampai kolomnya sampai 5.000-an meter seperti itu. Itu kenapa sih Mas? Kok bisa yang awalnya 5 tahun kok sekarang menjadi mungkin lebih 10 tahun, atau takutnya apakah kemungkinan ke depannya bisa erupsi yang lebih besar? Karena kan kalau tenaganya itu nggak dikeluarin dikit-dikit, pasti menyimpan tenaga yang gede. Apakah ada potensi seperti itu sih nggak Mas Irlan? Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Muklis pertanyaannya. Memang kalau orang Jogja sejak dulu memang mengapalinya siklus 5 tahunan gitu ya. Saya kalau siaran radio RRI juga pertanyaan penduduk itu ini sudah masuk siklusnya gitu. Padahal kalau saya baca literatur, saya sangat suka papernya Barry Voigt 2000 itu beliau mencatat segala aktivitas Merapi sejak tahun 1700-an kalau nggak salah. Dan kalau refleksi dengan aktivitas sekarang, kurang lebih ya hampir sama dengan erupsi besar tahun 1872 kalau nggak salah, 1930-an, 1960-an, itu aktivitasnya persis, Mas. Ada, kita nyebutnya intermittent Vulcanian eruption ya, jadi ya cukup reguler tapi ya berselang-seling gitu, periodenya nggak jelas. Jadi memang itu sangat sering terjadi di gunung bertipe kubah lava. Jadi jangan heran kalau ya tiba-tiba Merapi erupsi gitu. Itu memang proses vulkanisme yang sangat umum, sangat general. Karena di Soufriere Hills Volcano juga terjadi seperti itu. Nah, yang patut diwaspadai tentu saja pembentukan gas. Nah, ini monitoring gas harus dianalisis. Nah, yang membuat saya cukup bertanya-tanya itu adalah aktivitas seismiknya gitu. Kadang-kadang aktivitas seismiknya anteng tapi kok tiba-tiba erupsi. Itu kadang saya tanya-tanya juga. Jadi agak itu tantangan sekarang seperti itu. Karena mungkin materialnya belum sepadat zaman dulu ya. Sekarang materialnya cukup fresh. Mungkin dari sisi kekuatan batuannya juga tidak sekuat zaman dulu misalkan. Dan kubah lavanya masih kecil gitu dibandingkan tahun 2006 atau 2000 atau 90-an di mana seluruh kawah di cover kubah lava gitu. Jadi itu juga pengaruh terhadap cyclic eruption-nya. Jadi kita menurut saya sudah nggak bisa lagi patokan 5 tahun kalau nggak salah, harus melihat data-data geofisika. Seismik, deformasi, gas, kalau bisa ada remote sensing, jadi harus komprehensif sekarang. Dan juga curah hujan juga, karena kadang-kadang curah hujan juga bisa memicu aktivitas hidrotermal, memicu tekanan gas berlebih, dan bisa memicu erupsi, walaupun tidak banyak juga catatan rainfall triggered eruption. Oke, gitu Mas Muklis kira-kira. Terima kasih ya Mas Irlan ya atas jawabannya. Terima kasih. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Begra, ITB. Pertanyaannya katanya mau langsung via audio. Monggo. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Oh, masuk ya. Terima kasih Mas presentasinya. Cukup menambah insight saya dalam melihat dinamika gunung api. Ini Mas sedikit membahas tentang tadi faktor pemicu letusan freatiknya yang tadi salah satu pemicunya itu dari keberadaan aktivitas hidrotermal dan alterasinya ya. Itu kan katanya mengurangi sedikit tekanan magma yang terkungkung kan sehingga freatik terbentuk begitu kan. Nah, cuma saya melihatnya ketika diamati secara mikroskopik itu kan skalanya intake rock ya atau mass rock atau skala sampel gitu. Skala skala mikroskop itu Mas. Iya, skala sampel. Kita belum lihat mungkin secara kawah keseluruhannya itu. Betul sekali. Itu masih ada persebaran rekahan gitu kan. Iya. Nah, justru malah saya curiga
kegiatan alterasinya itu mungkin tidak sampai ke bawah. Jadi mungkin di bawah masih ada semacam dom yang sifatnya sifat batuannya itu masih fresh mungkin. Masih fresh ya? Iya, saya curiga di situ. Sehingga di situ juga semacam ada intradom begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa ada asosiasi data dukungan seperti tadi dari seismisitasnya yang mendukung di situ masih ada dom di bawah permukaan. Yang kedua, bagaimana dengan aktivitas tremornya, tremor dan hybridnya, dan juga manifestasi seperti hembusan. Jadi memang dari gasnya masih sempat keluar, tapi efisiensinya berkurang begitu, Mas. Mungkin dari data dukungan geofisikanya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas apa tadi? Mas Fikra itu. Ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya ada semacam dom, intradom di bawahnya gitu ya. Yeah. Dom itu sendiri Mas, memang dari permukaan tampak tumpukan batuan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu dalam orde puluhan meter sudah cukup molten rock gitu. Pernah ada penelitian numerical model bagaimana distribusi temperatur, dia eksponensial gini. Jadi dingin tiba-tiba anjlok panas. Jadi kalau menurut saya intradom kemungkinan besar tidak ada dan seismisitas erupsi Mei 2018 ya, erupsi Mei 2018 itu tidak ada prekursor seismik, Mas. Adanya prekursor kenaikan suhu di sekitar rekahan 2 jam sebelum erupsi. Tiba-tiba suhunya naik sekitar 100 berapa derajat Celcius, saya agak lupa, ada di press release-nya BPTKG. Tapi dari data kamera thermal terjadi kenaikan suhu secara tiba-tiba 2 jam sebelum erupsi freatik. Ini pernah dimodelkan, jadi mineral yang menghambat tadi pernah dimodelkan oleh Mike Heap. Ini open access kok, bisa dibaca papernya. Mana ya tadi? Nah ini udah dimodelkan, misalkan dia juga menghitung permeabilitasnya seperti apa, porositasnya seperti apa, kemudian asumsi domnya diameternya sekian, faktor koneksinya sekian, akan terjadi pemampatan gas ketika magma mencoba naik. Dan ketika magma mencoba naik itu kan sebenarnya magma yang gas rich ya, itu kan terjadi peningkatan gas juga sebenarnya. Kalau volumenya dalam jumlah yang cukup besar. Kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, itu menjelang letusan freatiknya itu ada perubahan debit outgassing-nya nggak, Mas? Ada ini. Ya. Ini tadi, ini. Jadi ini beberapa jam sebelumnya nih. Udah gas gini cukup tinggi, erupsi. Yeah. Yang saya share, kelihatan ya PPT-nya ya? Ya, kelihatan, Mas. Jadi memang debit gasnya itu sangat tinggi, Mas. Debit gasnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Menjawab. Bagus banget pertanyaannya. Ini emang karena Merapi ini spesial, menyangkut hajat hidup semua orang. Karena kalau misalnya mau meletus ditakutin, kalau nggak meletus juga orang-orang mau nggak meletus. Ini gimana ya? Iya. Baik, Mas, gitu. Kalau mungkin ada yang bertanya setelah sesi, Twitter dan Instagram saya cukup aktif. Silakan bisa tanya di situ. Kalau nggak salah di Herlan_Darmawan apa ya? Pokoknya saya follow Dongeng Geologi dan Geologipedia. Bisa dicari di situ. Bisa DM. Oke, baik. Nanti mungkin kalau buat teman-teman, karena waktunya sudah, karena kita punya waktu yang terbatas, buat teman-teman yang masih mau bertanya ke Mas Herlan atau pertanyaannya belum tersampaikan, bisa silakan langsung menghubungi Mas Herlan di
Instagramnya sesuai dengan namanya, Mas Herlan Darmawan. Atau Twitter di juga. Twitter juga bisa. Wah, masih main Twitter ya Mas ya? Masih. Saya sering sharing hasil penelitian di Instagram dan Twitter supaya orang tahu. Ini ada satu pertanyaan yang saya jawab deh dari Dwi Wahyu ITNY. Bu Dwi Wahyu ya? Iya, erupsi Merapi 2010 melontarkan awan panas 10 kilo. Yang saya tanyakan, semakin jauh material piroklastik, hasil letusan sangat dipengaruhi oleh apa? Apakah tingkat keasaman magma atau lebih ke gas konten? Bagaimana cara yang digunakan untuk meningkatkan status gunung api? Apakah hanya dengan menggunakan data remote atau analisa sendiri? Wah, nomor 2 ini adalah kewenangannya BPPTKG ya. Mereka punya SOP sendiri bagaimana meningkatkan status, karena tidak bisa sembarangan meningkatkan status gunung api. Harus ada, karena nanti kalau statusnya naik akan mempengaruhi faktor sosial psikologi masyarakat sekitar. BPPD juga jadi apa ya, harus preparation, semuanya harus preparation. Jadi menurut saya sekarang keputusan waspada sampai sekarang itu adalah keputusan yang tepat. Kemudian untuk yang nomor 1, saya baca papernya Surono itu ada pembentukan gas yang cukup dalam, deep sea, gas rich, dia menyebutnya di diskusinya. Nah mungkin deep sea gas rich itu deep rich ada bubble formation yang cukup dalam gitu, tidak hanya di conduit dangkal, tapi dia bubble formation-nya itu juga sampai dalam gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan awan panas mungkin bisa cukup jauh. Selain itu juga ada hujan di situ, ya kan, terjadi pada saat musim hujan. Di piroklastik sendiri ada namanya surge di situ. Nah, material surge ini dia mempunyai friksi yang rendah. Selain itu juga ada gas, ada juga block bomb di situ, jadi ada cukup banyak material. Gas dan surge-nya itu bisa membuat gaya gesek antara awan panas dengan permukaan itu rendah, sehingga bisa lari cukup kencang. Kurang lebih seperti itulah. Oke, kayaknya sudah cukup ini, udah jam 5. Ngabuburitnya udah lumayan nih. Oke, begitu. Karena betul sudah jam 5, menunjukkan waktu jam 5, sudah menuju buka puasa. Ngabuburitnya sudah cukup, betul sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Balik lagi saya ingatkan buat teman-teman, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan kepada Mas Herlan, bisa langsung aja hubungin Instagram ataupun Twitternya Mas Herlan dengan nama yang sama. Oke, nanti kalau misalnya mau bagi-bagi papernya, mungkin Mas buat kita baca bareng-bareng, nanti bisa juga dihubungin Mas Herlannya, nanti mungkin bisa di-email. Gitu aja. Ya, silakan DM di sosial media saya. Nanti kalau mau minta paper tentang Merapi, saya ada banyak sekali. Karena memang S3 saya Merapi, nanti bisa saya kirim by email. Atau email saya bisa dicatat herlan_darmawan@mail.ugm.ac.id. Iya. Saya ketik aja. Boleh, mungkin diketik di chat-nya. Oke, baik, sudah terima. Mungkin ini Mas, untuk presentasinya, bisa kita minta nggak ya? Teman-teman ada beberapa yang nanya, bisa di-share nggak ya presentasinya? Kalau ada data yang perusahaan atau data yang belum bisa dipublish? Mostly ini sudah publish, hanya mungkin data kekuatan batuannya aja ya. Nggak apa-apa ya, saya delete. Yang lain bisa. Ini karena ini hampir 80% itu pekerjaan saya semua kok. Ya. Ya, mungkin nanti kita bisa menampung untuk presentasinya, PPT-nya. Nanti buat teman-teman yang butuh, mungkin bisa ngubungin GeologiNet, Geologipedia, ataupun Belajar Geologi, dan Dongeng Geologi. Dongeng Geologi, ya. Okay. Saya kira cukup, Mas Herlan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin mau ada closing speech? Terkait bencana di Indonesia juga
Merapi sekarang, jangan percaya hoax. Sebagai generasi muda, kita harus belajar sains, belajar ilmu. Jadi kalau ada hoax di WhatsApp group atau dimanapun, sebisa mungkin ditangkal. Gitu aja sih, sebagai agen anak muda geologis masa depan, geofisikis masa depan, atau geokemis masa depan, gitu. Ya, betul. Terima kasih Mas Herlan atas masukannya. Benar buat teman-teman, apalagi di era yang sudah global dan sudah semuanya digital ini, jangan sampai termakan hoax, apalagi soal Merapi. Ini kita sharing session ini emang juga buat ilmu, buat teman-teman lebih edukasi terhadap Merapi, karena memang ini Merapi ini cukup ditunggu-tunggu beritanya, selain Krakatau. Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas masukannya untuk kegiatan ini. Terima kasih Mas Herlan sudah bisa memberikan materi pada hari ini. Terima kasih semua juga. Saya ingatkan kembali sebelum saya closing. Oke, nah sesuai dengan tema kita, belajar bersama ahli, kita juga menggalang donasi untuk kegiatan pandemi corona ini. Untuk mengantisipasi pandemi corona ini, bisa langsung dicek Instagram kami di Geologinet, Geologipedia, Belajar Geologi, dan Dongeng Geologi. Kalian bisa cek di sana gimana cara kalian untuk donasi untuk pandemi corona ini. Nah, kami akan memberikan atau menyalurkan semua donasi teman-teman ini kepada yang membutuhkan, terutama orang-orang yang terkena dari wabah ini, apalagi pekerja lepas dan pekerja harian. Ini kami akan menyalurkan donasinya ke sana. Begitu saja, teman-teman. Sudah jam 5. Terima kasih, Mas Herlan. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Saya cukupkan sharing session belajar dengan ahli hari ini. Mungkin boleh dinyalakan ininya. Silakan yang mau berterima kasih ke Mas Herlan. Terima kasih Pak Herlan. Mas Herlan, thank you Mbak Tika. Mas belum bisa transfer. Enggak apa-apa. Terima kasih juga sama teman. Main. Teman bisa difoto dulu sebentar. Ya, ya. Insya Allah. Ini kalau acara ini tuh selalu diabadikan. Hati-hati Ayang. Nanti habis Isya ya. Boleh. Ada yang itu saja saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Ini bisa di cancel kapan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu penting kok. Selamat berbuka, Mas. Makasih deh, udah azan sih. Ya, Mas. Enggak apa-apa deh ya. Anjir. Kenapa? Iya, berbukakan. Mohon doanya aja. Apa-apa, mohon titip doa. Ya, selalu insya Allah.